人気あります？あ、人気はない。なるほど。Welcome to the opening of the Indonesia Pavilion, thriving in harmony, nature, culture, future, as part of Expo 20. Supporter Indonesia ciptakan festival budaya di Osaka, Jepang macet total. Sampai buat Jepang macet total untuk pertama kalinya, supporter Indonesia pamerkan festival budaya di Indonesia di jalanan Osaka. Tak disangka warga Jepang sangat antusias dan tumpah ruah di jalan. Bahkan masyarakat Jepang sangat bersyukur dan menyebut orang Indonesia di Jepang begini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu pemerintah dengan mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah, terima kasih. Sekarang, ayo kita gas ke pembahasannya. Osaka, Jepang. Suasana tak biasa terjadi di kota Osaka, Minggu pagi, menjelang laga penentuan antara timnas Indonesia melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Indonesia tidak hanya datang membawa atribut pertandingan, melainkan menghadirkan panggung budaya secara langsung di jalanan kota. Acara yang digelar secara spontan ini menjadi sorotan utama. Untuk pertama kalinya tahun ini, jalur utama di sekitar Stadion Suita City mengalami kemacetan panjang akibat lautan manusia yang hadir menyaksikan festival budaya Indonesia yang dipakarsai oleh kelompok supporter. Ratusan supporter Indonesia dari berbagai kota di Jepang berkumpul dan menampilkan ragam budaya tanah air. Mulai dari tari saman, reong Ponorogo, kecak Bali, hingga atraksi pencak silat tampil memikat di tengah jalan. Iringan gamelan dan tabuhan kendang turut memperkuat suasana. Kami tidak hanya datang untuk mendukung timnas. Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sepak bola, tapi juga kaya budaya, kata Riko Permana, koordinator aksi dari Jakarta yang sudah menetap di Jepang selama 3 tahun. Aksi ini mendapat sambutan luar biasa dari warga Jepang. Ribuan orang dari berbagai usia turun ke jalan untuk menyaksikan langsung pertunjukan. Mereka berfoto dengan para penari, mencoba berbagai makanan khas Indonesia, dan bahkan ikut mengenakan batik dan ikat kepala. Sepanjang hidup saya di Osaka, belum pernah melihat pertunjukan budaya sebesar ini dari komunitas asing, ujar Yamada Hiroshi, warga lokal berusia 67 tahun. Ia menyebut momen ini sebagai pengalaman yang menyentuh dan penuh warna. Warga Jepang antusias, polisi tambah personel. Akibat membeludaknya warga dan wisatawan lokal yang ingin menyaksikan pertunjukan, arus lalu lintas di sekitar stadion mengalami kemacetan parah. Kepolisian Osaka menyebut ini sebagai kemacetan pertama skala besar di sekitar kawasan itu tahun ini. Kami menambah personel untuk mengatur keramaian. Awalnya tidak diprediksi akan sebesar ini, ujar seorang petugas dari kepolisian distrik Suita. Media Jepang seperti NHK dan Asahi Shimbun melaporkan peristiwa ini sebagai kemacetan karena festival asing terbesar yang pernah terjadi di Osaka. Media tersebut juga memuji keramahan warga Indonesia dan menyebut kegiatan ini sebagai bentuk diplomasi budaya non-pemerintah yang efektif. Respons positif dari berbagai kalangan, tak hanya warga biasa, sejumlah delegasi dari negara lain yang kebetulan menghadiri forum budaya di Jepang juga memberikan pujian terhadap aksi para supporter Indonesia. Delegasi asal Korea Selatan, Thailand, bahkan Afrika Selatan menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan semangat yang ditunjukkan oleh komunitas Indonesia. Mereka menilai kegiatan ini menunjukkan bahwa budaya bisa menjadi alat pemersatu yang lebih kuat dari sekadar pertandingan. Saya terkesan dengan cara mereka menyampaikan pesan damai dan persahabatan lewat seni tradisional. Ini bukan hal mudah dilakukan di luar negeri, kata Pak Jiwoo, perwakilan dari Kementerian Budaya Korea Selatan. Budaya dan sepak bola jadi jembatan antar bangsa. Momen ini menegaskan bahwa pertandingan sepak bola tidak hanya soal skor dan kemenangan. Lebih dari itu, laga Indonesia vs Jepang menjelma menjadi ajang pertukaran budaya. Culture is not an accessory, it's the backbone of a nation's identity. Nguyen Phu Trong, Presiden Vietnam. People will forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Orang akan lupa apa yang kau katakan, tapi mereka takkan pernah lupa bagaimana kau membuat mereka merasa. Maya Angelou, penulis asal AS. Kutipan-kutipan ini terasa relevan dengan suasana di Osaka. Warga Jepang bukan hanya menyaksikan pertunjukan, mereka merasakan kehangatan khas Indonesia, sesuatu yang jarang mereka temui dalam kehidupan kota yang serba cepat dan tertib. Supporter Indonesia terharu. Banyak supporter yang mengaku tak menyangka aksi spontan mereka mendapat sambutan sebesar ini. Jujur, kami kira hanya beberapa warga yang akan datang, tapi ternyata ribuan orang hadir, bahkan ada yang dari Kyoto dan Nara. Kami merasa dihargai, ujar Indah Kartika, mahasiswa asal Bandung yang kini kuliah di Universitas Osaka. Indah mengaku terharu ketika seorang ibu Jepang menyalaminya dan mengatakan, "Terima kasih sudah membawa warna baru ke kota kami." Beberapa supporter bahkan menyebut ini sebagai pengalaman terbaik dalam hidup mereka. "Kami datang membawa semangat, tapi pulang membawa kenangan dan cinta dari negeri orang," tambah Ardi, relawan festival. Harapan untuk kegiatan serupa di masa depan. Warga Osaka berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin, terutama menjelang pertandingan atau Hari Besar Nasional Indonesia. Pemerintah kota setempat dikabarkan tengah mempertimbangkan kerjasama dengan komunitas Indonesia untuk menggelar pertunjukan resmi di ruang publik pada masa mendatang. Ini bukan hanya festival, tapi jembatan persahabatan antar bangsa, kata Takashi Ueda,
pejabat bidang kebudayaan kota Osaka. Where words fail, music and dance speak. Hans Christian Andersen, penulis Denmark. Penutup, pertandingan Indonesia vs Jepang belum dimulai, tapi dalam hal mempererat hubungan dua negara, para supporter Garuda sudah lebih dulu mencetak gol. Festival budaya yang mereka gelar bukan hanya menghidupkan jalanan Osaka, tapi juga menghidupkan kembali rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Dan yang paling penting, mereka menunjukkan bahwa anak bangsa bisa menjadi duta budaya yang menginspirasi bahkan di negeri orang. Kini suasana berbeda menyelimuti kota Osaka jelang laga penting antara timnas Indonesia dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya karena status laga yang krusial, tetapi juga karena antusiasme luar biasa yang ditunjukkan supporter Indonesia. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah sistem tiket dibuka, seluruh kuota penonton untuk laga tersebut langsung habis terjual, sebuah catatan yang bahkan mengejutkan penyelenggara lokal. Menurut data dari Asosiasi Sepak Bola Jepang, sebanyak 35% dari pembeli tiket berasal dari komunitas Indonesia, baik warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, mahasiswa, pekerja migran, maupun wisatawan yang datang khusus untuk menyaksikan pertandingan. Lonjakan permintaan tiket dari Indonesia bahkan sempat membuat situs pembelian resmi sempat lambat diakses. Menurut laporan dari media Jepang, The Asahi Shimbun, atmosfer Garuda menyapu Osaka. Sejak 3 hari sebelum pertandingan digelar, kawasan Dotonbori, Umeda, hingga stasiun utama Osaka mulai dipenuhi atribut merah putih. Kelompok supporter Indonesia yang tergabung dalam berbagai komunitas seperti Garuda Nippon, Ultras Garuda Jepang, dan PB Osaka bahkan sudah menyusun agenda bersama untuk menciptakan atmosfer tribun yang maksimal. Tak hanya hadir sebagai penonton, mereka juga menyiapkan koreografi megah untuk ditampilkan saat para pemain timnas Indonesia memasuki lapangan. Koreografi tersebut akan mengangkat tema Garuda di tanah samurai, yang memadukan simbol kebanggaan nasional dengan elemen budaya tradisional seperti batik dan motif burung Garuda. Kami ingin supporter Jepang dan dunia tahu bahwa supporter Indonesia itu tidak hanya lantang, tapi juga kreatif dan penuh semangat kebersamaan, ujar Fadil Wicaksono, koordinator Garuda Nippon yang telah menetap di Jepang selama 6 tahun. Koreografi, yel-yel, dan simbol budaya. Menurut rencana, koreografi akan mencakup 3 bagian. Tribun Timur akan membentuk gambar Garuda emas dengan latar merah putih. Tribun Barat akan membentangkan kain batik sepanjang 30 meter. Sementara Tribun Selatan, yang banyak diisi oleh supporter Indonesia, akan mengangkat kertas warna-warni membentuk huruf Satu Nusa, Satu Bangsa. Tak hanya itu, alat musik tradisional seperti kentongan, kendang kecil, dan gong mini akan dibawa masuk untuk menyemarakan suasana, dengan izin khusus dari panitia. Hal ini bukan hanya bentuk ekspresi semangat, tapi juga bagian dari diplomasi budaya. Suara kami harus sampai ke ruang ganti. Pemain harus tahu, mereka tidak sendiri di tanah asing, kata Laras Mulyani, salah satu mahasiswa Indonesia yang turut menjadi relawan logistik acara. Dukungan tak hanya dari diaspora, antusiasme juga terlihat dari dalam negeri. Banyak WNI yang khusus terbang ke Jepang hanya untuk menonton pertandingan ini. Agen perjalanan mencatat lonjakan pemesanan ke Osaka dalam 2 pekan terakhir sebelum pertandingan. Maskapai juga melaporkan adanya kenaikan penumpang dari Jakarta, Surabaya, dan Denpasar menuju Kansai International Airport, terutama dari kalangan penggemar sepak bola. Saya cuti seminggu, dan ini pertama kali ke Jepang. Tapi demi Indonesia, saya rela, ujar Rangga, supporter asal Tangerang yang datang bersama 3 rekannya. Mereka bahkan membawa spanduk besar bertuliskan "Untuk Garuda, kami tak akan diam." Apresiasi dari Jepang dan media internasional. Kehadiran supporter Indonesia dalam jumlah besar ternyata tak hanya memeriahkan stadion, tapi juga mencuri perhatian warga lokal. Banyak warga Jepang yang mengaku terkejut dengan kedisiplinan, semangat, dan ekspresi cinta tanah air yang ditunjukkan oleh orang-orang Indonesia di Jepang. Saya belum pernah melihat fans asing sehangat dan sekompak ini. Mereka membawa budaya, mereka membawa semangat, dan mereka sangat sopan, ujar Kenji Watanabe, seorang pengusaha asal Osaka yang akan menonton langsung di stadion. Media-media Jepang pun mulai meliput fenomena ini. NHK, NTV, hingga Mainichi Shimbun memuat laporan khusus tentang semangat pendukung Indonesia, menyebut mereka sebagai gelombang merah putih di tanah Sakura. Bahkan salah satu jurnalis olahraga dari SPN Jepang menyebut, supporter Indonesia bukan hanya datang untuk menyaksikan pertandingan. Mereka membawa cerita, mereka membawa identitas, pesan untuk timnas dan makna yang lebih dalam. Bagi para supporter, kemenangan tentu menjadi harapan utama. Namun lebih dari itu, momen ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sepak bola sebagai salah satu simbol pemersatunya. Seperti yang pernah dikatakan Nelson Mandela, "Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does." Olahraga memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ia bisa menginspirasi, ia bisa menyatukan orang dengan cara yang sulit dilakukan oleh hal lain. Pesan inilah yang tampaknya ingin disampaikan oleh lautan supporter Indonesia di Osaka, bahwa di balik sorak-sorai dan koreografi, terselip pesan persatuan, cinta tanah air, dan harapan yang tak kunjung padam. Penutup, pertandingan Indonesia vs Jepang di Osaka bukan hanya soal skor. Ini adalah panggung besar di mana bangsa Indonesia hadir dengan segala keunikan dan kekuatannya. Ketika ribuan supporter menyanyikan Indonesia Raya dari Tribun Timur Stadion Suita City, dunia akan tahu
Garuda tak sekadar terbang, tapi membubung tinggi bahkan di langit negeri lain. Dan ketika peluit panjang dibunyikan nanti, apapun hasilnya, satu hal pasti, Indonesia sudah menang di hati para pendukungnya sendiri dan hari ini, di hati Jepang juga,